Dia katakan, keluarga Imran adalah Kristen dari Najran yang datang menemui Muhammad untuk menanyakan status Isa di dalam Islam. Kemudian turunlah surah itu, yaitu Quran Surah 3 Ali Imran, yang menjelaskan status Isa ibn Maryam. Abdul Somad sudah bertentangan dengan Al-Quran yang ia imani. Karena bukanlah begitu yang Al-Quran katakan. Di dalam kitab yang diimani Abdul Somad dijelaskan bahwa Imran adalah ayah dari Maryam, sehingga otomatis adalah kakek dari Isa. Sehingga, tidak mungkin bagi Imran untuk dapat menemui Muhammad, karena keberadaan mereka yang terpisah waktu 600 tahun. Anti Murtad Channel, mengungkap kebenaran, iman Kristen. Ditonton videonya sampai tuntas, disimak baik-baik dan dipahami, baru komen. Subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini, semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini, Abdul Somad konyol. Abdul Somad konyol. Dalam sebuah perbincangan dengan Daniel Mananta, Abdul Somad yang dengan percaya diri yang tinggi, justru membuat kesalahan-kesalahan yang fatal, apalagi untuk seorang ustadz yang sekelas dia. Padahal yang dia sampaikan di situ, adalah pandangan-pandangan yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga adalah konyol sekali apabila ia membuat kesalahan, apalagi hal itu terjadi karena lupa. Karena pekerjaan dia adalah berdakwah, yang tentunya selalu bersentuhan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga apabila terjadi salah kutip, apalagi salah dalam memahami, itu adalah masalah besar. Namun faktanya, itulah yang terjadi, apalagi yang harus kita katakan, selain Abdul Somad ini konyol. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Mari kita simak videonya. Kalau dalam Islam, itu 2 surat khusus untuk Yesus. Surat yang pertama Al-Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran itu kronologisnya adalah orang Kristen Najran, datang menemui Nabi Muhammad untuk menanyakan bagaimana sih status Yesus dalam Islam. Maka turunlah surat itu menjelaskan. Yang kedua adalah surat Maryam. Setelah Al-Kahfi, surat Maryam menjelaskan memang nama dia sendiri. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, pastinya di dalamnya surat Aminah, nama ibu dia. Tapi justru khusus bercerita tentang bagaimana status kedudukan Nabi Isa dan Maryam. Di sini kita lihat, Abdul Somad membuat blunder yang sangat fatal sekali. Dia katakan, keluarga Imran adalah Kristen dari Najran yang datang menemui Muhammad untuk menanyakan status Isa di dalam Islam. Kemudian turunlah surah itu, yaitu Quran Surah 3 Ali Imran, yang menjelaskan status Isa ibn Maryam. Abdul Somad sudah bertentangan dengan Al-Quran yang ia imani. Karena bukanlah begitu yang Al-Quran katakan. Di dalam kitab yang diimani Abdul Somad dijelaskan bahwa Imran adalah ayah dari Maryam, sehingga otomatis adalah kakek dari Isa.
Sehingga, tidak mungkin bagi Imran untuk dapat menemui Muhammad, karena keberadaan mereka yang terpisah waktu 600 tahun. Kita lihat dalilnya. Quran Surah 3, ayat 35, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin, yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu, dariku, sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Quran Surah 3, ayat 36, maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Jadi jelas sekali, menurut narasi dari Al-Quran tadi, Imran adalah ayah dari Maryam dan bukan orang Kristen dari Najran. Sungguh luar biasa, seorang ustadz ternama membuat blunder yang fatal semacam itu. Blunder lagi dari Abdul Somad. Selain itu, Abdul Somad katakan, bahwa kedua surah itu khusus untuk Maryam dan Isa AS. Padahal, itu adalah testimoni bodoh yang lain dari Abdul Somad. Karena pembaca Al-Quran tahu dengan pasti. Di dalam Al-Quran itu, tidak ada surah yang membahas satu topik yang khusus. Semua surah, campur aduk membahas hal-hal yang hampir sama. Faktanya, di dalam Quran Surah 3 yang terdiri dari 200 ayat, hanya 15 ayat yang mengisahkan Maryam dan Isa. Selebihnya, campur aduk, menceritakan hal-hal yang lain. Begitu pula halnya, di Quran Surah 19 yang terdiri dari 98 ayat. Hanya 14 ayat yang mengisahkan Maryam dan Isa AS. Jadi kedua surat tadi, yang disebutkan Abdul Somad, tidak secara khusus mengisahkan Maryam dan Isa AS. Kita ketahui pula, ada 13 surah lain yang juga mengisahkan Maryam dan Isa AS. Sehingga, pernyataan Abdul Somad, bahwa kedua surah itu yang khusus mengisahkan Maryam dan Isa AS, adalah konyol sekali. Memang begitulah, struktur Al-Quran, campur aduk. Sehingga Gertwin seorang ahli Al-Quran berkebangsaan Jerman menyebutnya cocktail text. Isa Al-Masih itu untuk seorang UAS itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina. Maka lahirlah seorang anak zina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya. Saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Maka anak abuki mra'a sau'in. Bapakmu kan, Maryam, bapakmu kan bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu kalau dilanjutkan, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Kok kamu punya anak? Kita lihat pernyataan bodoh berikutnya dari Abdul Somad, Ustadz kondang asal Riau ini. Dia katakan, pada waktu Maryam melahirkan bayinya datanglah pendeta-pendeta Yahudi untuk mencerca dia. Padahal tidak seperti itu yang Al-Quran nyatakan. Kita lihat dalilnya. Quran Surah
Maryam 19 ayat 27. Kemudian dia, Maryam, membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya, berkata, "Wahai Maryam, sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Sangat jelas sekali di situ dikatakan, Maryam membawa bayinya dengan menggendongnya kepada kaumnya, dan kemudian kaumnya lah yang mencerca dia. Tidak ada disebutkan di situ pendeta-pendeta Yahudi. Abdul Somad ini benar-benar konyol, karena kisah ini sangat populer di kalangan Islam. Terbukti lagi, Ustadz Abdul Somad menentang Al-Qurannya, disebabkan karena dia ternyata tidak hafal kitabnya sendiri. Sekian bahasan kita kali ini. Semoga memberkati. Abdul Somad, konyol. Terima kasih telah menonton, semoga ini menjadi berkat dan menguatkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Anti Murtad Channel mengungkap kebenaran iman Kristen.